Baik, Mazmur 73. Mazmur 73 menjadi ayat perenungan untuk kita. Mazmur 73 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Nanti semua akan baca ya, tetapi saya tidak mau baca semua. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-5 saja. Seperti biasa, demi menyingkat waktu, karena waktu kita tidak terlalu banyak, maka kita baca Mazmur 123. Kita bangkit berdiri, 73 maksud saya, 73 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Satu yang ganjil wanita, genap pria, lalu yang terakhir kita sama-sama ayat yang ke-5. Mazmur 73, 1, 2, 3, kaum wanita, satu, sama-sama. Sesuatu dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Yang pria, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Wanita 3. Sebab aku cemburu kepada perempuan-perempuan, kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Ayat yang 4, pria, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk mereka. 5 sama-sama. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah. Ayat 6 sama-sama lagi. Sebab itu mereka dan berpakaian kekerasan. 7. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok-nyolok. Hati mereka meluap dengan sakaan. 8. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakannya dengan tinggi hati. Silakan duduk. Sampai ayat 5 saya, tapi supaya Mama Dom juga sama-sama kita baca Alkitab, maka sampai pada ayat 8. Nah, Bapak Ibu baca, yang menulis ini, kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab itu siapa yang tulis? Di situ ditulis Mazmur Asaf. Asaf ini kalau sekarang ini orang bilang pemimpin pujian, pemimpin kor, pemimpin lagu. Nah, Asaf ini adalah seorang tentu anak Tuhan yang hidup dekat dengan Tuhan. Namun dalam pergumulan Asaf, Asaf ini melihat ada perbedaan. Perbedaannya adalah dia lihat begini. Kok kenapa ya ada anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, hidup susah, ya dia gambarkan susah dengan dikatakan bahwa dia lihat bahwa orang di dalam ayat 4 itu sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan dan mereka tidak kena tulah. Jadi maksudnya begini, Asaf ini lihat, kok ini orang yang sudah sayang Tuhan, sudah cinta Tuhan, sudah cari Tuhan, kok dia punya hidup lebih baik daripada kami yang katanya orang cinta Tuhan. Ya, seperti maaf, kita mungkin beberapa yang kita serius dengan Tuhan, tiba-tiba vonis dokter kita sakit. Nah, Asaf ini lihat, kenapa orang yang di jalan-jalan sana, maaf kata ya kalau saya bilang, orang yang mabuk siang malam, tapi orang sehat. Sedangkan saudara yang katanya jaga hidup, jaga hubungan dengan Tuhan, justru mengalami keburukan. Nah, Asaf mulai bingung. Loh, ini Tuhan yang benar yang mana? Kalau Tuhan itu baik dan benar, kan dia bilang ayat 1 ya, Allah itu baik. Tapi kalau Allah itu baik, kenapa sebagai Allah yang baik, yang kita panggil Bapa itu, tidak lihat kita, tapi kok lihat orang yang jauh hidup di dalam dunia sana? Pernahkah kita bertanya, Tuhan beta ini sungguh-sungguh mah, kok beta dapat justru pergumulan, penderitaan, persoalan. Kenapa itu? Padahal ayat 1 bilang apa? Coba Bapak Ibu baca. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hati. Nah, bayangkan, harusnya kan orang yang bersih hati dibela Tuhan, gitu. Tapi kok peristiwa ini justru terbalik. Saya kadang-kadang renung-renung ya. Saya juga kadang-kadang kayak Pak Jerry. Pak Jerry, kita dua sama, mungkin karena namanya sama. Kadang-kadang saya pikir begini, saya pun doi banyak. Kita bisa bikin perjalanan misi sampai mana-mana. Saya biasa sendiri lah. Tapi kenapa itu orang-orang yang kaya,
yang tidak punya hati untuk pekerjaan Tuhan, dong punya uang lebih banyak dari kita. Padahal kita ini punya hati untuk, aduh kalau ada pekerjaan Tuhan, ada orang susah kau bantu. Kadang-kadang kalau kita susah begitu kita bilang, coba kita jadi orang kaya biar bantu semua orang. Kan biasa kita bilang gitu. Tapi kenapa Tuhan percayakan orang itu? Kita bukan kita yang punya hati ini. Nah mari kita temukan. Ternyata Tuhan hanya uji kita. Apakah kita memandang Tuhan? Atau kita memandang ini persoalan lalu akhirnya setan pakai untuk kita kecewa dengan Tuhan. Hati-hati. Ketika kita tidak bisa membedakan Allah itu baik dari semua perspektif. Jadi Allah itu baik, jangan lihat dari satu perspektif. Kadang-kadang kita selalu melihat Allah dalam perspektif kita bahwa semua aman, semua baik, semua tidak ada susah. Itu baru Allah baik. Tapi selalu saya bilang seperti di Bapak Min, Allah tetap baik. Kenapa Allah itu tetap baik? Karena Dia mau jadikan kita bukan keadaan yang baik, tapi kita yang harus jadi baik. Saya ulangi lagi. Rencana Tuhan bukan sekedar membuat keadaan kita baik, tapi Dia mau supaya kita sendiri yang baik. Mengerti ya? Kita bisa keadaannya buruk, tapi kitanya bisa baik. Atau sebaliknya, keadaan kita bisa baik, tapi kita sendiri buruk. Saya pinjam ayat firman Tuhan bilang gini. Apa gunanya orang punya isi dunia kalau dia binasa? Berarti Tuhan mau itu kitanya yang baik. Mengerti ya? Bukan keadaan saja yang baik. Kitanya yang harus menjadi baik. Untuk Allah yang baik. Nah maksudnya bagaimana? Begini, saya kasih contoh paling gampang. Sekarang begini. Kalau saya tanya ibu-ibu, suruh pilih dua. Anda saya kasih kekayaan, tapi maaf, rumah tangga Anda hancur-hancuran. Anda pilih yang mana? Saya pikir lebih baik kita pilih susah, tapi kita, orang bilang makan garam juga, kita damai-damai. Betul ya? Berarti, keadaan ada uang atau tidak uang itu kedua. Kita nih yang sebenarnya butuh keadaan baik itu. Mengerti ya? Mengerti ya? Bapak Mama, saya lihat orang-orang yang maaf punya duit. Kadang-kadang mereka tidak bisa ketemu keluarga. Kenapa? Suaminya harus terbang ke Australia, ke Amerika. Jarang-jarang mereka ketemu. Kita ini puji Tuhan. Karena terlalu susah, suami harus pulang terus. Karena kalau dia belanja makan, misalnya uang tidak cukup uang belanja. Maka dia harus pulang cepat-cepat datang ke rumah. Ya, seandainya dia uang banyak, dia sentuhi kita. Mengerti ya? Ini contoh yang paling gampang. Contoh lain lagi. Bahwa keadaan kita lebih penting daripada keadaan baik di sekeliling kita. Contoh lagi, kalau Bapak Mama lihat, kita pilih yang terburuk. Suami kita sakit, lalu Tuhan lihat penderitaan, lalu Tuhan ambil dia. Ataukah saudara bilang, biar dia sakit-sakit, yang penting dia ada di muka. Atau kita anak lah. Kita pilih yang mana? Sehat selamanya, itu Tuhan ambil. Lalu kita bilang, biar dia sakit, biar dia juga puas. Lihat bahwa ternyata keadaan yang baik itu penting. Tapi keadaan diri kita yang jauh lebih baik itu lebih penting. Oke, saya langsung bahas. Apa maksudnya? Dari semua itu Tuhan ajar bahwa saya masih baik. Karena saya masih baik, saya mungkin belum bisa mengubah keadaan. Maksudnya Tuhan belum bisa mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Maksudnya keadaan, lingkungan kita, di mana kita susah, menangis. Tapi minimal Tuhan buat kita ini jadi baik di hadapannya. Apa yang saya maksud? Pertama, begini. Begini Bapak Mama, sesusah apapun pergumulan kita, sikap kita harus sama baiknya kepada Tuhan yang baik. Dengan baik-baik. Sesusah apapun keadaan kita, kita harus tetap baik seperti Tuhan kita itu baik. Nah keadaan yang baik model bagaimana? Bapak Ibu langsung saja kita lompat pada ayat 23. Lalu Asaf tidak salah mengerti. Keadaan boleh berubah atau keadaan orang fasik mungkin lebih baik dari kita. Mungkin secara jasmani, tadi Bapak Jerry bilang, ya ini hari kita masih jalan kaki ya, tapi kan keadaan kita lebih penting. Ayat 23 saya baca. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kanan. Jadi keadaan apapun, dalam kebingungan kita bertanya apapun, sikap kita harus baik kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita tidak mengerti tadi.
Kenapa orang dunia lebih berhasil dari kita? Kenapa orang dunia main pericuk, orang Kupang bilang, tapi dompu hidup baik-baik saja? Tuhan sebenarnya mau uji kita. Apakah kita hanya mau lihat Allah itu baik pada waktu keadaan kita baik? Saya ulangi lagi. Apakah kita mau mengatakan Allah itu baik pada saat keadaan kita baik? Tidak. Tuhan mau tuh lihat, kira-kira kalau beta kasih izin dia ada persoalan, dia masih baik dan beta tidak. Kalau beta Allah tetap baik. Dan kebaikan itu ditunjukkan, dia bilang, orang yang diproses Tuhan yang tadi, seperti kita ini, harus menunjukkan pertama, walaupun Tuhan keadaan kurang baik, tapi saya mau dekat dengan Tuhan. Dia bilang, pemazmur Asaf bilang, tetapi aku akan tetap di dekatmu. Jadi begini, keadaanku boleh buruk, keadaanku boleh susah, tapi hatiku akan tetap dekat Tuhan. Amin. 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 Saya pikir saya kebetulan cerita-cerita dengan Pak Jerry waktu saya kenal pertama kali kami datang ke rumah ini, lalu saya tanya, bagaimana rumah ini berdiri? Ya kesimpulan tadi sudah dijelaskan bahwa hanya pertolongan Tuhan. Tapi saya pikir kalau Ibu Berni nikah Pak Jerry, saya bersyukur ya Pak Jerry nikah dengan Ibu Berni bukan datang sudah ada rumah mewah, toh betul toh? Datang itu masih soalnya ada rumah. Ya, berarti itu yang disebut cinta sejati. Ya kan? Pak Ibu Berni dekat Pak Jerry dekat Ibu Berni, itu bukan dalam keadaan baik-baik kan? Saya dengar beliau cerita banyak. Mau menikah susah luar biasa, dapat banyak tantangan. Ya, bahkan mungkin dalam menjalani hidup ini saja terlalu sulit, tapi beliau dua masih ada sama-sama, membuktikan bahwa ternyata keadaan tak penting, tapi mereka berdua masih ada, itu jauh lebih penting. Amin. Apa gunanya misal gini, kita ini limpah, Ibu Berni punya kekayaan Pak Jerry, tapi maaf ya, saya bicara Pak, rumah tangga hancur. Ada banyak orang punya uang, punya seperti rumah tangga bercerai. Ngerti ya? Susah-susah Tuhan mau kita pun keadaan. Yaitu satu, saya berharap Pak Jerry dengan Ibu Berni apapun keadaan, ya nanti Tuhan berkati, itu urusan berikut. Tapi urusan sekarang kita masih susah, ini Tuhan bilang, mulia lupa hati. Lupa hati mau dekat beta, atau lupa hati justru jauh ketika keadaannya buruk. Dan pilihan kita adalah sama. Saya, keluarga saya dengan keadaan saya yang sakit seperti pemazmur, saya tetap dekat dengan Tuhan. Padahal kalau baca ayat 21, itu mengerikan. Pengalamannya bukan sekedar susah. Ayat 21 bilang gini, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk, aku dungu tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Bayangkan, dalam penderitaan Asaf dituntut Tuhan, aku baik, walaupun keadaanmu tak baik, tapi sikapmu harus baik padamu. Itulah Tuhan. Jadi Pak Jerry, susah-susah beta harap Pak Jerry pun komitmen mesti sama. Pak Jerry tetap dekat Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara lihat di dalam ayat yang ke-24 dan 25. Dengan nasihatmu engkau menuntun dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Yang kedua adalah sikap yang kedua, bahwa kita masih baik kepada Allah yang baik di tengah keadaan yang tidak baik, adalah kita tetap berada dalam petunjuk Tuhan. Amin. Saudara dengar baik-baik, dia bilang dengan nasihatmu engkau menuntun aku, engkau pimpin aku. Artinya gini, sekali lagi Allah itu baik, namun keadaan kita tak baik tidak boleh membuat kita yang baik kepada Allah yang baik itu berubah. Caranya adalah tetap mengikuti maunya Tuhan. Kemana saja Tuhan mau pimpin, Anda tidak boleh marah. Ya, kami baru kehilangan keluarga, yaitu kakak dari istri saya. Dan mereka sedih luar biasa. Kemarin dalam khotbah saya menghibur mereka. Ingat bahwa apapun yang Tuhan kasih itu hanya titipan. Semua ini titipan. Dan tidak ada orang yang boleh marah kalau dia ambil titipan itu. Betul ya? Anda kesuka-suka, mau masuk itu suka-suka, pasti yang punya tas ditaruh di depan. Betul ya? Untuk kita mau pergi belanja. Padahal pergi belanja di tempat, tapi harus taruh tas di situ.
Waktu Anda pulang, Anda pasti minta, Bapak beta pun tas tadi, beta pun payung. Maka yang waktu saudara ambil, pernah kau suka pun satpam marah bilang, titip nak tinggal taruh, tidak bisa. Yang dititip tetap harus ambil kembali, atau yang menitip harus ambil kembali, dan yang titip tidak boleh marah. Demikian keadaan kita, biar kita terus dituntun oleh Tuhan. Kemana saja Tuhan mau bawa? Amin. Kemana saja? Kadang-kadang Tuhan bawa itu, puji Tuhan, dalam lembah gunung berkat saya sebut. Tapi kadang-kadang Tuhan tuntun kita dalam lembah. Ya. Kadang-kadang kita rasa ya semua aman-aman. Tapi kadang-kadang kita seperti, aduh Tuhan, kenapa aku beta dituntun tanpa susah begini? Sekali lagi Allah mau lihat hati kita. Apakah kita masih mau dituntun Tuhan atau kita dituntun oleh hidup kita sendiri? Dan banyak kali orang gagal ketika ada di titik ini. Mereka tidak mau lagi dituntun Tuhan, tapi mereka mau dituntun oleh diri mereka karena kekecewaan mereka. Tapi biarlah kita, yang kedua, tetap mau dituntun oleh Tuhan. Contoh yang paling gampang begini, Bapak Ibu. Saya membaca hari ini atau menonton video hari ini, ada seorang NTT yang memotong tangan daripada tuan, bosnya di Bali. Suami istri satu kali. Saya curiga biasa orang Kupang itu di sana, ya kalau dia bukan jadi orang betul-betul jadi orang manusia yang berhasil takut Tuhan, rata-rata itu agak kepala angin. Dan kalau bukan jadi preman, ya jadi mungkin saja pikiran saya bahwa mungkin mau curi mau apa aja orang dapat tangkap lalu potong Tuhan. Maksudnya gini, lihat, dalam keadaan susah kita pilih mau tetap susah tapi kita hidup benar, atau dalam keadaan susah kita melakukan kejahatan. Mengerti ya Bapak Mama sekalian? Dalam keadaan ini sesusah apapun, jangan pernah melakukan apa yang disebut melanggar firman Tuhan. Misalnya susah-susah mencuri, tidak bisa. Kita masih manusia yang harus tetap baik di hadapan Allah yang baik. Amin. Kadang-kadang orang begitu, susah, bukan dia jalan di jalan Tuhan, dia bikin susah orang untuk menolong dirinya. Ambil orang pun barang, ambil orang pun uang, ambil orang pun. Ya. Saya kasih contoh yang lebih gampang lagi adalah kadang-kadang ada dana dari pusat misalnya untuk dana orang miskin. Ya kan? Tapi ya karena harus lewati mungkin DPR kah? Sampai di kita, orang bilang kayak tarete, lihat tarete itu kita isi minyak dari atas besar sampai di ujung kecil, karena sudah dipotong oleh bos-bos. Padahal apa mereka kurang uang kok? Tidak. Itu yang saya bilang, bahwa dalam keadaan susah kita harus tetap dituntun Tuhan. Amin. Makanya Daud pernah bilang dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan yang tuntun, Tuhan yang menyertai. Kalau Tuhan yang tuntun, saya mau bilang, waktu engkau dituntun mungkin hari ini susah, tapi Tuhan bilang dia tuntun ke mata air yang segar. Dalam Mazmur 23. Berarti Tuhan kadang-kadang uji supaya kita lihat, oh dia masih tetap baik. Berarti kita tuntun dia bukan hanya di masa krisis, tapi Tuhan bisa bawa ke tempat berkat. Amin. Ketiga, saya cepat saja. Siapa gerangan ada padaku di sorga, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku, nah perhatikan, ini penderitaan, Maelen, perhatikan. Dia bilang sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Orang kalau daging habis itu apa? Gara-gara sakit. Makanya kadang-kadang kita, biasa badan bagus, mako sukurus, besaki mama. Nah, dia bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Yang ketiga, Tuhan mau lihat, dalam keadaan ini apakah Anda masih melihat Allah itu baik, dan Allah masih melihat Anda baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, yaitu Allah ingin melihat apakah hatimu tetap cinta Tuhan atau tidak. Dia bilang, kalaupun keadaan saya di sini, saya mau bilang Tuhan tidak ada yang lain yang kuingini. Ini bicara tentang cinta akan Tuhan. Jadi keadaan apapun, jangan sampai membuat kita kehilangan cinta kita kepada Tuhan. Tapi hidup ini berjalan terus.
Ada waktu di mana ya semua melimpah. Tapi ada waktu di mana kita kekurangan. Ada waktu di mana kelihatan semua sehat-sehat. Ada waktu di mana keadaan. Hari ini ipar saya kalau kena gula, jadi tahun lalu kalau tidak salah dia dipotong kakinya. Hari ini dia harus mengalami hal yang lain lagi. Sedih, ya sedih. Tapi saya selalu bilang kepada dia, keadaan apapun harus tetap cinta Tuhan. Dan jujur, banyak orang gagal ketika mereka susah untuk mencintai Tuhan. Ya, banyak orang gagal untuk cinta Tuhan. Orang cinta Tuhan ini kalau dia berkat banyak. Tapi kalau dia berkat mulai turun-turun. Lihat, perhatikan, banyak orang punya semangat iring Tuhan mulai turun. Persis seperti keadaan. Keadaan kita selalu naik turun. Tapi Mazmur sedang ajar, cintanya stabil. Sekali lagi, Mazmur Asaf ini sedang lihat keadaan bisa naik turun. Sebentar sakit, sebentar. Tapi cintanya tetap tetap stabil. Ya, itu yang Tuhan mau. Makanya pemazmur bilang, ya, siapa gerangan ada padaku kecuali Tuhan. Dan yang terakhir, jadi tetap cinta Tuhan dalam keadaan apapun. Lalu ayat 27-28 bilang, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tapi aku suka dekat pada Allah dan menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan pekerjaan. Yang terakhir, bahwa yang Tuhan mau adalah di tengah model persoalan begini, kita tetap melihat Allah baik dan tetap menjaga hati kita tetap baik di tengah keadaan yang tidak baik dengan cara menempatkan Tuhan menjadi sumber pengharapan kita. Walaupun keadaan yang dilihat oleh Asaf ini kayak tidak ada harapan, sakit, sedih, susah. Tapi dia masih bilang dalam ayat 28, aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindungan. Arti itu bicara apa? Pengharapan dia pada Tuhan, bukan pada keadaan. Saya tutup dengan poin terakhir ini begini, Bapak Mama. Jadi kalau Bapak Mama don tanya Bapak Gembala dengan Mama Gembala perjalanan hidup bagaimana? Saya juga tidak beda dengan Bapak Mama. Ada waktu senang, ada waktu susah. Tapi dalam titik-titik ini kami harus belajar untuk belajar berharap pada Tuhan. Ngerti ya? Tidak ada tempat yang terbaik kecuali pada Tuhan. Susah memang ada. Tapi dalam susah itu, mari betong punya Tuhan. Di mana ketong bisa menaruh harapan betong pada Tuhan. Amin. Kita tidak punya hadiah, punya hal yang baik yang bisa ditinggalkan untuk keluarga di tempat ini dan untuk jemaat. Tapi kita punya firman yang dapat kita sampaikan bahwa mama dong susah. Tapi ingat, tetap baik dengan Tuhan. Dan yang terakhir, tetap berharap pada Tuhan di tengah keadaan yang tidak baik. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah dari keadaan buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Hanya Tuhan yang mampu mengubah keadaan apapun kita hari ini menjadi lebih baik. Tuhan, lain daripada itu tidak ada. Tuhan memberkati, mari kita tunduk kepala dan